Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata budaya positif. Saya Eniza Rizky, CGP Angkatan ke-7 dari SMA Negeri 17 Jakarta. Modul ini berjudul Penerapan Budaya Positif melalui Keyakinan Kelas. Latar belakang yang diambil adalah murid tidak menyukai peraturan, karena jika mereka melakukan pelanggaran akan diberi hukuman yang cenderung mempermalukan dirinya. Tujuannya adalah menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang menjadi tolak ukur adalah pertama, siswa mampu menerapkan komitmen yang disepakati. 2. Siswa memiliki kesadaran yang tinggi dalam melakukan kebaikan. Ketiga, adanya perubahan perilaku dan karakter siswa sesuai kesepakatan kelas. Dan keempat, suasana pembelajaran di kelas menjadi semakin menyenangkan. Lini masa tindakan. 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya menanamkan budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah dan meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ketiga, berkolaborasi dengan wali kelas dan rekan guru untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan, pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ketiga, orang tua atau wali murid sebagai monitoring peserta didik di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Kita mulai acara pada siang hari ini. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang sampai saat ini masih memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat menghadiri acara diseminasi budaya positif oleh guru calon penggerak pendidikan. Sebelum acara dimulai, marilah bersama-sama kita membuka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Ibu Eliza memaparkan diseminasi budaya positif, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta diseminasi dari calon guru penggerak SMA Negeri 17, yaitu Ibu Eniza. Kemudian tidak mengurangi rasa hormat, kami di depan sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di acara pada siang hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung kita meminta Bu Eniza untuk memaparkan di diseminasi budaya positif. Waktu dan tempat dipersilakan. Izinkan. Saya izin berdiri Bapak Ibu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan minta maaf jika mengganggu waktu luang Bapak dan Ibu. Keberadaan saya di sini hanya untuk menginformasikan tentang budaya positif yang saya pelajari selama saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak di angkatan ke-7 ini. Dan saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah Bapak dan Ibu, seperti hal yang tadi saya katakan, di kesempatan siang ini saya akan memaparkan tentang budaya positif yang selama ini saya belajar di CGP. Di sini saya bukan bermaksud untuk mengajari Bapak dan Ibu ya. Saya yakin dan percaya bahwasanya Bapak dan Ibu telah melakukan dan menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Konsep utama budaya positif ada beberapa hal. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke konsep yang pertama. Konsep pertama di budaya positif ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan perubahan paradigma baru dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka, di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yang maksudnya adalah sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin selama ini kita masih menyamaratakan peserta didik kita, baik dalam hal proses pembelajaran ataupun penanganan permasalahan yang dihadapi peserta didik kita. Namun dalam hal ini masuk pada implementasi kurikulum Merdeka dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, ternyata tidak seperti itu. Melainkan kita melihat kebutuhan peserta didik kita ternyata berbeda. Seperti yang pernah kita dapatkan juga pada saat latihan IHT, bahwasannya pembelajaran berdiferensiasi ini membedakan kebutuhannya adalah berdasarkan gaya belajar dan minat siswa. Jadi bukan berarti kita membedakan dari segi kepintarannya ya Bapak dan Ibu ya. Karena saya punya pengalaman pada saat saya melakukan metode diskusi. Nah, di situ saya membentuk kelompok peserta didik sesuai dengan yang mereka mau. Jadi dengan siapa mereka mau belajar, dengan siapa mereka mau bekerja sama, pokoknya terserah mereka. Nah, setelah kelompok itu terbentuk, ternyata ada satu kelompok yang protes. Jadi mereka protes, Bu, ini nggak adil. Kenapa tidak Ibu aja yang milih? Saya tanya, kenapa kalian merasa tidak adil? Lah, iya Bu, karena yang pintar pasti dengan yang pintar. Dan sisanya kami tidak dipilih sama yang pintar. Sehingga mereka merasa yang bodoh dengan yang bodoh. Nah, dengan berbagai argumen saya dan peserta didik tersebut yang mengharuskan mereka ya udah jalan aja kelompoknya. Dan dengan arahan saya mereka menyetujui juga. Namun hasilnya tidak ada satupun produk yang mereka hasilkan. Jadi mereka tidak membuat produk apapun, baik berupa laporan tugas ataupun dalam bentuk produk nyata. Jam ke-10 dimulai. Nah, maka dari itu saya berpikir mungkin memang ini hal yang salah dan tidak boleh dilakukan oleh guru lainnya. Jadi memang tidak boleh kita membedakan dari segi kepintarannya. Kita harus tahu dulu minatnya mereka dan gaya belajar mereka. Terutama juga kalau misalnya kita sudah tahu, berarti kita boleh menentukan bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung. Saya ini mengajar di kelas 10 CDE, itu berbeda semua perlakuannya. Terutama di kelas 10E yang memang rata-rata mereka tidak mau untuk dijelaskan teori. Mereka maunya praktek, dan praktek. Jadi ketika mereka, Bu, kita belajar teori nih Bu, praktek aja Bu kayak kemarin. Mereka senang.
dan diberikan tugas, mereka lebih senang. Tugasnya itu tugas ya praktek nyata di kehidupan mereka pribadi gitu. Bukan yang ya hari ini kita belajar tentang hukum dasar kimia ya. Hukum dasar kimia itu ada 4, hukum dasar Lavoisier dan lain sebagainya. Mereka nggak mau seperti itu. Gitu. Jadi memang untuk minat dan bakat itu tidak bisa kita paksakan. Karena tentu saja hal tersebut pastinya berbeda antara murid yang satu dengan murid yang lainnya. Gaya belajarnya pun juga akan berbeda. Dan diharapkan dengan seperti itu terwujudnya profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Dengan kasus yang tadi pertama, kelompoknya itu saya ubah. Jadi yang merasa malas itu saya pecah kelompoknya. Oke, baik, kalau begitu kamu mau di kelompok yang mana? Oh, si A mau di kelompok pertama, si B mau di kelompok kedua, si C mau di kelompok ketiga. Dan dengan begitu saya memantau kelompok 1, 2, dan 3 tentang keberadaan A, B, C yang dianggap tidak bisa, yang dianggap tidak mampu, yang dianggap bodoh. Dan ternyata mereka ada kontribusinya. Nah, dari situlah saya beranggapan tidak ada anak yang bodoh, melainkan anak-anak yang malas, betul santri, yang mungkin saja di antara mereka tidak ada yang saling mengingatkan. Gitu. Maka perlu kita deteksi, perlu kita melihat karakter peserta didik kita agar mereka bisa menerima ilmu kita dengan nyaman, dengan aman, dan tidak ada tekanan. Teori yang kedua adalah disiplin positif. Apabila Bapak dan Ibu mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di benak Bapak dan Ibu? Tepat waktu. Terima kasih Kak Kendro. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Disiplin, tertib. Ada lagi Bapak Ibu? Tertib, tepat waktu. Mengikuti aturan. Mengikuti aturan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Disiplin, betul ya, dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk orang lain mendapatkan kepatuhan. Jadi kita menyuruh orang patuh. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Jadi kita berharap anak-anak kita itu melakukan sesuatu bukan karena disogok, bukan karena diancam, dan juga bukan karena dihukum. Nah, ini yang perlu juga saya sampaikan bahwasanya konsep budaya positif ini kita perlu tahu kebutuhan dasar manusia. Baik peserta didik ataupun kita memiliki kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu lebih cenderung ke makan. Apabila peserta didik kita lapar, pastinya kan dia akan mencari kebutuhannya akan makan, bisa mencuri atau misalnya meminta kepada siswa lainnya tanpa rasa malu untuk supaya dia perutnya kenyang. Begitu pun dengan kita kan Bapak Ibu ya, kita akan berusaha mencari cara untuk kebutuhan kita terpenuhi. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata kasih sayang dan rasa diterima ini merupakan kebutuhan dasar manusia juga. Dimana misalnya ketika dengan si Rizky itu selalu saya marah terus, pastinya si Rizky akan bilang, Bu Nizam mas sama gue sensitif, selalu marah-marahin gue mulu kalau ketemu gue, ngomong sama temen seperti itu Bu. Tapi kalau kata si Alia, enggak Bu Nizam tuh baik, sama aku sayang. Nah, dari situlah ternyata saya ini kurang memberikan kasih sayang terhadap si Rizky. Dan yang sebenarnya Rizky butuhkan juga adalah
kasih sayang bukan dari orang tuanya saja, tapi juga saya sebagai gurunya. Sehingga dia merasa diterima ketika saya tuh tidak marah-marah dengan dia. Begitupun si Alia, jadi si Alia tuh merasa saya tuh menerima dia. Nah kemudian penguasaan, pastinya peserta didik kita ada yang merasa hebat, ada yang merasa kuat, ya baik di kelasnya ataupun di sekolah. Sehingga kalau misalnya temannya tidak takut sama dia, dia akan mencari cara bagaimana caranya supaya teman-temannya itu takut sama dia. Atau dalam satu kelompok, berdasarkan yang saya amati, ada satu anak di dalam satu kelompok itu merasa hebat, sehingga ketika dia tidak didengarkan oleh anggota kelompoknya, dia akan marah. Jadi kebutuhan dasar penguasaan itu dia tidak dapatkan, maka dia akan marah dengan kelompoknya. Kebebasan dan kesenangan saya jadi satu. Contohnya ketika saya ini pernah ada tugas, ya misalnya MDP keluar, sehingga pada saat itu saya tidak masuk kelas. Pastinya anak-anak ada yang merasa, asik, Bu Liza nggak ada, bebas, nggak ada yang perlu mengawasi saya melakukan ini dan itu, tidak ada lagi yang menceramahi saya ketika saya melakukan hal-hal yang tidak baik, sehingga dia merasa senang, ya senang tidak ada gurunya. Kebebasan lainnya ketika anak-anak diberikan tugas, merasa, Bu, saya tidak bisa Bu kalau misalnya buat laporannya dalam bentuk format makalah. Boleh nggak Bu saya bikin poster? Boleh nggak Bu saya bikin pop-up? Dan lain sebagainya. Nah kalau kita larang, nggak boleh. Namanya laporan harus dalam bentuk makalah, di clipping, dijilid. Nah dia akan merasa tidak bebas. Kalau dia tidak bebas, otomatis dia tidak senang dan dia merasa tertekan. Nah itulah kebutuhan dasar manusia yang teorinya ada, dan kalau misalnya tidak terpenuhi, dia akan mencari cara bagaimana kebutuhan dasarnya itu untuk terpenuhi. Itulah alasan kenapa murid-murid kita melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Kemudian teori berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi itu sendiri merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Seperti yang saya katakan, kalau misalnya kebutuhan dasar manusianya tidak terpenuhi, maka dia akan mencari cara. Ya. Nah, motivasinya apa? Ketika dia tidak mengerjakan tugas atau dia harus mengerjakan tugas, motivasinya apa? Apa karena takut dihukum? Atau karena dia akan mendapatkan imbalan kalau dia mengerjakan tugas? Atau dia menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya? Contoh kalau misalnya anak-anak mengerjakan tugas, pasti ada motivasinya, pasti ada dorongannya. Aduh, tugas kimia belum selesai lagi, gimana ya? Pasti dia akan mencontek. Gimana caranya tugas itu selesai? Itu kan berarti motivasinya dia takut dihukum. Atau misalnya, saya mah mengerjakannya yang banyak. Kalau benar mau salah, pokoknya ngerjainnya yang banyak, yang tebel, biar nanti dikasih nilai tambah sama Bu Liza. Atau alasannya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Oh iya, karena ini tanggung jawab saya, karena ini tugas saya dan saya merasa ini harus saya lakukan, ya saya lakukan, saya kerjakan PR-nya. Nah, jadi mana yang dia pilih motivasinya? Konsep disiplin ini ada yang dikatakan dengan identitas gagal. Jadi konsep disiplin kebanyakan kan kita menghukum ya Bapak dan Ibu ya, seperti sudah ampuh gitu kalau dikasih hukuman, pokoknya udah paling ampuh deh. Pokoknya kamu kalau nggak ngerjain tugas, gitu ya. Atau nilainya kurang nih, berarti kamu nggak naik kelas. Kalau kamu tidak ngerjakan, keluar dan lain sebagainya. Ya, hukuman itu menyakitkan. Hukuman tidak nyaman, membuat murid takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri,
dan dibuat oleh guru dan tidak diketahui sebelumnya. Jadi ya suka-suka gurunya mau ngasih hukuman apa, mau disuruh lari misalnya, atau hukuman lainnya. Ya, kalau penghargaan itu tidak efektif Bapak dan Ibu ternyata. Saya juga pernah melakukannya, baik hukuman ataupun penghargaan saya juga pernah melakukannya. Saya memberikan penghargaan yang mengumpulkan 10 tercepat, Ibu kasih nilai 100, misalnya seperti itu. Nah ternyata itu tidak efektif Bapak Ibu. Kan ngumpulin di semua nih 10 tercepat, ternyata yang dikerjakan salah. Saya kembalikan dong. Kok dikembalikan Bu? Kan yang penting 10 tercepat, tapi kan salah. Oh dengan perkalitan saya itu dia tidak terima. Namun ketika ada anak yang mengumpulkan belakangan dan benar semua, saya kasih nilai 90 kan salah lagi. Sehingga yang benar semua namun lelet atau lama mengerjakannya jadi males. Males ah. Percuma saya benar semua juga nilainya 90, orang saya mengerjakannya lama. Seperti itu Bapak dan Ibu, ternyata penghargaan itu tidak efektif. Dan merusak hubungan. Ya, jadi antara si A dengan si B tadi, si A yang cepat tapi salah saya kasih nilai 100, si B yang lambat tapi benar saya kasih 90, jadi iri. Ya. Terus kemudian mematikan kreativitas. Mereka jadi tidak mau lagi. Ya, tidak mau lagi ketika saya menginstruksikan seperti itu. Dan terus kemudian merampas hak menghargai dirinya. Seperti si B yang sudah mengerjakan benar tapi lambat, dia tidak menghargai lagi kalau dia bisa mengerjakannya. Dia mampu mengerjakannya karena saya pasti ngasih nilainya 90, pasti dia tidak mau lagi mengerjakan tugas yang saya berikan. Dan menghukum dengan nilai ranking. Ya alhamdulillah di 2013 juga kan tidak ada lagi perankingan karena tidak ada untuk menghargai dirinya itu kurang. Sehingga perankingan itu dihapuskan dari 2013, tidak ada lagi, dan sampai ke kurikulum merdeka pun yang ada hanya deskripsi. Jadi anak-anak hanya tahu kurangnya di mana. Dan konsep disiplin dengan identitas sukses, tadi gagal, sekarang sukses. Sukses itu ada dua hal, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus dilakukan. Jadi kalau misalnya anak menumpahkan minuman di kelas, dia harus mengepel. Dia tahu konsekuensinya adalah dia harus membersihkannya kembali. Penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek. Nah, berarti kemungkinan akan terjadi kembali. Kemungkinan dia akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Perlu monitoring berkelanjutan. Jadi kita perlu mengingatkan dan mengingatkan lagi supaya minimal berkurang kesalahan yang dia lakukan. Kemudian ada stimulus respon. Murid menghormati peraturan, ya dia pasti akan menghormati peraturan. Bahwasanya kalau dia salah, misalnya tadi menumpahkan air, pasti dia akan mengepel. Dia menghormati peraturan tersebut. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan karena dia tidak menyadari bahwasanya itu salah dan tidak boleh diulang, dia akan mengulanginya kembali. Jadi di situ anak kurang untuk merenungi kesalahannya. Dan guru mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, yaitu kan positif ya Bapak dan Ibu ya. Anak menumpahkan minuman terus mengepel, itu kan hal yang positif. Dibuat oleh guru dan murid diketahui dan masuk akal. Jadi murid dan guru membuat peraturan dengan adanya konsekuensi yang diketahui bersama. Jadi anak-anak tahu ketika melakukan kesalahan tadi menumpahkan air, maka konsekuensinya karena sudah dia tahu, dia akan melakukannya. Tapi beda hanya dengan hukuman. Hukuman itu anak murid nggak tahu karena terserah gurunya. Gurunya mau hukum apa terserah. Jadi dadakan. Gurunya yang buat tanpa diketahui oleh muridnya. Untuk restitusi itu murid lebih bertanggung jawab untuk perilakunya.
fokus pada pemecahan masalah. Ketika dia membuang sampah sembarangan, dia tahu bahwasanya buang sampah sembarangan itu akan menyebabkan bau, akan menyebabkan penyakit dan merasa tidak nyaman di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Sehingga dia akan berusaha untuk lebih bertanggung jawab lagi dan tidak melakukannya lagi itu untuk restitusi. Murid menghormati dirinya tentu saja dan orang lain. Adanya teori kontrol, yaitu murid mengontrol dirinya. Murid tidak kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya, tapi bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Jadi dia akan melakukan perbaikan-perbaikan yang dia nanti kembali ke kelompoknya dan diterima di kelompoknya. Dibuat oleh murid dengan adanya keyakinan kelas. Jadi untuk restitusi ini guru hanya mengarahkan saja. Guru tidak ikut andil. Pokoknya kamu kalau buang sampah itu nggak boleh sembarangan ya. Jadi murid sudah tahu, sudah lebih bertanggung jawab. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi itu merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, ini pengertian restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mereka akan lebih percaya diri ketika mereka memang sudah menyelesaikan masalahnya. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan dan tidak mengulanginya lagi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, suatu tawaran bukan paksaan. Jadi kita tidak memaksakan, kita hanya mengarahkan sebagai bentuk tawaran. Menuntun, melihat ke dalam diri. Mencari kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Ya, seperti tadi, kebutuhan dasar manusia tadi, kita harus gali dulu mana yang belum terpenuhi oleh dia sehingga dia melakukan kesalahan tersebut. Dan kita bisa mengarahkan si peserta didik yang memiliki masalah untuk memecahkan masalahnya. Dan menguatkan serta fokus pada pemecahan masalah. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya, murid sering tidak mengerjakan tugas. Kalau hukuman, guru menghukum murid dengan menyuruh berdiri di depan kelas. Kamu lagi tidak mengerjakan tugas ibu. Jadi sana. Ya, atau bisa lebih dengan nada yang lebih tinggi lagi. Guru marah dan murid merasa takut. Kamu nih ya selalu mengerjakan tugas lain di mata pelajaran ibu. Kamu yang keluar atau ibu yang keluar? Nah, saya begitu deh. Pernah saya lakukan tuh. Jadi nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi, bener. Itu kan menghukum ya, Pak? Iya. Kan kemarin kan belum belajar. Tambahin. Iya, bener ya. Terus kenapa masih Amem ya? Iya, ternyata nggak boleh Amem menghukum. Nah, mungkin lebih baik dengan konsekuensi. Walaupun bukan yang terbaik, tapi lebih baik daripada menghukum. Ya, kalau konsekuensi itu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ya udah deh, kalau emang kamu belum selesai, nanti istirahat kamu kerjakan ya. Atau kamu memilih nih mau ngerjakan istirahat atau nanti nih pulang sekolah ibu terima tapi 3 kali lipat ya. Itu konsekuensi. Gitu. Atau kenapa kan? Tipis bedanya sama hukuman. Tipis, betul. Tapi kalau hukuman kan dibuat sepihak oleh guru. Kalau konsekuensi itu ada pilihan, disetujui oleh murid. Gitu. Terus juga guru tegas dan murid menghormati peraturan. Ya udah deh Bu, saya milih ngerjain istirahat aja deh Bu. Atau misalnya udah deh Bu, saya pulang sekolah ya Bu mengerjakannya, tapi 3 kali lipat nggak apa-apa deh Bu. Gitu dulu. Ada Kesepakatan, betul. kelonggaran juga ya istilahnya. Ya, makanya lebih baik daripada hukuman. Tapi tidak juga paling baik. Untuk yang lebih baik itu adalah restitusi. Memang ini agak susah ya. Saya pun masih ya. Masih terpancing emosinya. Nah, guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalah.
Ibu kamu kenapa sih? Kok kayaknya tidak pernah mengerjakan tugas ibu? Kenapa? Ditanya, digali dulu apa permasalahannya. Mungkin kalau satu siswa bisa ya kita, tapi kalau lebih dari 5 gimana dong? Kalau lebih dari 5 berarti di luar itu kita lakukan Menyediakan jam. melakukan itu. Memang agak susah ya, Mem, karena kan ini perlu waktu ya. Iya. Di luar itu. Bisa. Kita udah 5 orang kita. Iya, makanya perlu ada pendekatan lagi. Ya, kita harus tahu lagi nih kebutuhan dasar manusianya, kebutuhan dia tuh apa sih yang tidak terpenuhi sehingga dia tuh tidak mau mengerjakan tugas kita. Gitu. Nah, saya harapkan juga kita membuat kesepakatan ya, keyakinan kelas yang mereka buat dengan kita, dengan gurunya, yang disetujui oleh mereka. Bukan kontrak belajar, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu beda tipis sih, Mem, sama kontrak belajar. Kontrak belajar itu peraturan kan ya, Mem? Ya, tapi kan sama-sama kita sepakati. Kalau Betul. saya misalnya, kita koreksi nih satu-satu, setuju nggak ya saya gitu. Iya, nanti saya akan paparkan kembali mengenai keyakinan kelas, apa bedanya keyakinan kelas dengan kontrak kelas. Iya. Kita next dulu ya, Mem. Nah, di sini nih 5 posisi kontrol. Kayaknya kalau saya pribadi sih pernah semua. Ada penghukum, pernah. Pembuat rasa bersalah, pernah. Teman, pernah. Pemantau, pernah. Nah, manajer yang mungkin secara nggak sadar ya, tipis sedikit doang sih saya melakukan hal ini, tidak terlalu banyak ke manajer. Kalau yang lain masih sering saya lakukan. Nah, ini ada contoh kasus biar lebih jelas bagaimana penghukum, bagaimana pembuat rasa bersalah, bagaimana kita menjadi teman dan pemantau serta manajer. Ini contoh kasus dari 5 posisi kontrol, jadi kita tahu kita ada di posisi mana. Ya, contohnya adalah murid tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai penghukum, kita pasti akan mengatakan patuhi aturan sekolah. Berdiri kamu di depan barisan. Dengan nada tinggi, penghukum akan mengatakan seperti itu. Kalau pembuat rasa bersalah, nadanya sih agak santai dikit. Berapa kali ibu harus meminta padamu, kecewa sama kamu? Nah, itu membuat rasa bersalah. Teman, ya kalau teman, ayolah yang tertib, buat ibu gurumu bangga. Kali ini nggak apa-apa deh, kamu tidak menggunakan atribut, tapi besok pakai ya. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan nih. Nah, apa konsekuensinya? Itu pemantau. Nah, kalau manajer, apa kamu tahu kesalahan kamu? Ditanya dulu kesalahannya. Nah, terus baru nanya lagi, kira-kira bagaimana nih penyelesaiannya agar kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu. Itu posisi manajer. Ya, secara tidak sadar pasti kita melakukan posisi manajer. Nah, kalau saya sih semuanya pernah. Saya penghukum dia, kadang membuat rasa bersalah, kadang saya ya udah nggak apa-apa sekarang, besok jangan lagi ya. Pemantau juga ya, dan manajer. Nah, jadi kalau dan ibu kira-kira posisinya yang mana nih? Penghukum kah? Pembuat rasa bersalah kah? Menjadi teman kah? Pemantau kah? Atau manajer kah? Teman. Woi, teman Bu Vivi ya. Sedikit tentang situasi. Lihat situasi hati. Berarti pernah semua ya, Mem? Pernah. Sama dong, Mem, kita, Mem. Iya, pernah. Kalau Bu Vivi teman aja ya, Bu Vivi ya? Teman aja lah ya. Mesra. Besti ya, Bu ya? Nah, ini Mem, keyakinan kelas. Kenapa sih keyakinan bukan peraturan? Bedanya tipis kok. Kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Biar aman. Aman. Biar aman. Karena kan peraturannya itu adalah menggunakan helm kalau berkendara roda 2. Itu peraturannya. Tadi biar aman adalah keyakinannya.
Gitu. Jadi bedanya tipis. Sama halnya, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat serta menjaga jarak pada saat COVID? Biar tidak tertular. Iya, biar tidak tertular. Peraturannya menggunakan masker, cuci tangan dan sebagainya. Keyakinannya adalah biar tidak tertular. Keyakinannya itu harus ditumbuhkan atau kesadaran anak itu? Lebih baik kesadaran. Kita ini. Lebih baik kesadaran, tapi kalau belum sadar bisa kita motivasi, bisa kita memberikan arahan. Jadi nanti untuk membuat keyakinan kelas itu caranya adalah, nah ini keyakinan kelasnya dulu, dia tuh lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan kan biasanya menggunakan kalimat negatif ya, jangan terlambat, dilarang menggunakan handphone pada saat KBM, dilarang apa lagi Mek? Berbicara pada saat belajar, dilarang berisik dan lain sebagainya. Tapi kalau keyakinan kelas itu menggunakan kalimat positif dan gak panjang, kalimat positif dan sederhana, serta gak perlu banyak-banyak. Cukup 5 atau 3 sesuai dengan kesepakatan di kelasnya. Jadi boleh 3, boleh 5, nggak perlu banyak-banyak. Yang penting mereka tahu bahwasanya itu harus mereka patuhi. Yakini. Ya, mereka yakini, mereka jalankan. Jadi nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu sampai 13. Lihat di kelas mana gitu, peraturan kelas. 10G. Nggak tahu deh. 10G apa 10H? Enggak, kayaknya enggak, pas 11 IPA kalau nggak salah. Ada 13 peraturan kelasnya dengan salah satu guru bidang studi. Banyak juga ya. Saya aja di kelas saya 10 aja enggak semuanya diterapkan. Apalagi 13 gitu. Nah kalau keyakinan nggak perlu banyak, 5 nggak apa-apa. Nah ini contohnya. Pertama saya diskusi dulu tentang peraturan kelas. Jadi memang kita arahkan mereka peraturan apa sih yang mau dilaksanakan di kelas atau mereka terapkan di kelas. Ya kita ngasih mereka dulu diskusi mereka maunya seperti apa kelas, biar aman, biar nyaman, belajar juga enak gitu. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan dengan yang tadi, dengan menggunakan bahasa yang positif dan sedikit aja agar mereka tahu, oh iya itu keyakinan kelas saya. Kemudian menempel keyakinan di kelas supaya tidak lupa. Nah ini contoh keyakinan kelas 10E ya, yang diketahui juga ditandatangani oleh semua siswa karena mereka yang buat, jadi mereka yang tanda tangan beserta saya, kebetulan memang saya yang buat beserta siswanya. Boleh di sini Bapak Ibu keyakinan kelasnya menggunakan konsekuensi. Jadi boleh menggunakan konsekuensi, tapi kalau misalnya tidak ya lebih bagus. Cuma kalau konsekuensi ingat ya Bapak dan Ibu perlu untuk monitoring berkelanjutan. Gak boleh lepas begitu saja. Tiap minggu apalagi ini Bapak Ibu wali kelas bisa menjadi referensi supaya, ngapain lagi ya? Kita nih wali kelas ngomongin apa lagi ya di kelas? Misalnya kehabisan pembicaraan, kehabisan tata tertib, tema. Nah bisa kita merefleksikan keyakinan kelas setiap minggunya. Dan kita juga refleksi ke murid-murid, adakah keyakinan kelas yang perlu ditambahkan atau adakah keyakinan kelas yang perlu diubah, diganti? Walaupun sudah ditandatangani. Ya betul men. Karena perlu evaluasi. Gitu. Jadi boleh-boleh saja. Karena perlu evaluasi dan misalnya Bu saya keberatan Bu kayaknya kalau wajib membayar uang kas saya ngerasa nggak mampu deh Bu, kayaknya jangan deh Bu. Ya udah nih gimana kesepakatannya lagi, kita diskusi lagi. Atau misalnya Bu tambahin Bu, apa yang mau ditambahkan? Seperti itu. Dan setiap minggunya kita refleksi lagi, kita evaluasi lagi sampai mereka benar-benar yang menjalankan ini. Walaupun memang ini tidak 100% ya langsung mereka menjalankan ini, tapi setidaknya kita punya
patokan supaya mereka tetap disiplin di kelasnya, minimal di kelasnya. Kemudian di sini segitiga restitusi. Konsep yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Nah, pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu caranya seperti tadi ya. Kalau misalnya, kalau 5 kebanyakan Bu Nizar, panggil. Berarti kita harus menyediakan waktu. Memang agak repot. Kita harus menyediakan waktu untuk menanyakan kenapa hal itu bisa terjadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita memberitahukan bahwasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya seperti hanya kita kan juga pasti pernah melakukan kesalahan. Dan meyakinkan mereka juga bahwasanya mereka bukan satu-satunya yang melakukan itu. Ada juga kok yang melakukan itu. Supaya apa? Supaya mereka mau cerita. Tapi kalau mereka misalnya langsung kita vonis, kamu salah, gak boleh kayak gitu lagi, mereka gak akan mau cerita. Tapi kalau misalnya kita bilang, kita yakinkan bahwasanya ya bukan kamu sih satu-satunya melakukan hal ini, ada kok, ibu juga pernah kok melakukannya. Seperti itu. Jadi mereka berpikir, oh nanti bisa nih Bu Tuti diajak bicara, diajak curhat, enak nih. Walaupun di awal kita sudah silakan kalau kamu ada masalah kita gitu ya. Tapi kalau membuka diri gitu ya, tapi iya. nggak ada juga. Tapi biasanya kalau peserta didik mah kudu dipanggil ya Mem. Gitu. Iya, kalau misalnya nanti kalau ada apa-apa datang aja ya ke ibu cerita. Bakalan yang datang. Iya. Gurunya emang dipanggil. Iya. Kemudian tindakan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya, kita tanyakan alasannya. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kenapa sih? Gitu kan? Adakah cara yang lebih efektif supaya kamu mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kan pasti mereka kasih tahu kan alasannya. Karena kita di awal sudah enak, sudah mengatakan bahwasanya setiap orang pasti melakukan kesalahan, bukan kamu satu-satunya melakukan kesalahan. Nah, itu sudah membuka bahwasanya diri kita menerima dia. Dan kita menanyakan alasannya, ya tidak menutup kemungkinan dia akan memberitahukan alasannya. Nah, alasan itulah yang menjadikan kebutuhan dasar mana nih yang belum terpenuhi. Dan bagaimana sih supaya kebutuhan dasarnya dia terpenuhi? Nah, jadi itu sebenarnya kita hanya memberikan pertanyaan saja, bukan kita yang, oh kamu salah, salahnya ini, kamu harus begini. Nah, tidak, ya ternyata kita tidak harus seperti itu. Kita hanya menanyakan saja, dan dialah yang menyelesaikan masalah dia sendiri. Dan menanyakan keyakinan kelas, ya, atau keyakinan diri dia sendiri. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati yang kamu langgar? Nah, bisa bertanya seperti itu. Atau kita bertanya, kamu sebenarnya maunya seperti apa? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan hanya mengarahkan saja Bapak dan Ibu. Tidak kita membantu mereka dalam segi, pokoknya kamu harus begini ya, kamu harus begitu ya. Nah, kalau kayak begini masalahmu selesai. Kalau kamu tidak begini, kamu masalahnya tidak akan pernah selesai. Jadi biarkan mereka yang menyelesaikan masalahnya sendiri, kita hanya mengarahkan saja. Berikut ini akan diberikan contoh kasus dengan penanganan menggunakan segitiga restitusi. Kurang belajar. Memang bagaimana itu belajar kamu? Bukan main HP, bukan?
Main HP kelamaan sampai lupa belajar. Iya kan, berarti kan kamu tidak belajar mengakibatkan kamu tidak percaya diri, sehingga kamu mencari jawaban lain yang artinya kamu menyontek. Boleh nggak? Itu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Percaya diri mengerjakan soal tanpa menyontek. Iya, harusnya kamu percaya diri mengerjakan soal tanpa menyontek, tapi kamu langgar. Boleh kan? Nggak boleh. Terus kalau begitu, hal apa yang harus kamu lakukan supaya kamu percaya diri, tidak menyontek? Mengerjakan dengan baik, belajar, jujur. Belajar yang rajin, jujur terutama ya. Kalau misalnya kamu tidak tahu jawabannya, apa yang kamu lakukan? Percaya diri mengerjakan. Percaya diri ya, benar atau salah ya, yang penting hasil jawaban kamu ya. Iya, cita-cita kamu apa? Main bola. Main bola. Kalau pemain bola nggak jujur gimana dong? Boleh pakai tangan ya, tidak boleh ya, harus jujur, harus percaya diri. Ya. Oke dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bindan dari kelas 10A. Setelah Bunida melakukan proses restitusi, saya merasa takut, tegang, takut diomelin, dan setelah itu ternyata tidak, malah diberi nasihat oleh Bunida. Segitu saya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvira. Saya El. Jadi di sini kami memberitahukan perasaan kami saat Bu Enijar melakukan proses restitusi. Kalau dari saya sendiri itu, saya takutnya di gitu sih. Saya
Kesimpulannya, penanganan kasus yang dilakukan guru dengan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Menerapkan disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO, sebagai manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Dan terima kasih. Saya kembalikan ke Mentor. Ada sesi tanya. Mau tanya ya? Boleh? Ya. Baik Bapak Ibu, demikian tadi paparan dari CGP kita, Ibu Eniza, tentang diseminasi budaya positif. Mungkin dari paparan tadi ada yang mau berdiskusi atau ada yang mau disampaikan, dipersilakan Bapak Ibu. Atau besok langsung diterapkan nih budaya positifnya. Karena tadi dari paparannya juga saya pernah melakukan tuh hukuman, pernah teman, pernah meskipun hanya satu ya, tapi pernah. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah bagus. Sudah bagus, oke. Bu Sati sudah bagus. Tidak ada itu Bu, yang perlu didiskusikan lagi Bu. Duduk ya, duduk ya dia. Oh iya boleh dulu. Ya alhamdulillah, saya senang sekali, sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Ibu Nijan, ya Ibu Enijan ya. Alhamdulillah. Dari sini sebenarnya saya tidak ingin bertanya, saya hanya ingin berikan aplaus saja, memberikan apresiasi bahwa dari apa yang disampaikan Bu Nijan bisa bermanfaat buat kita dan bisa bermanfaat dalam artian kita bisa menjadi guru yang ideal ya. Sebenarnya semua, saya rasa tadi sudah dikatakan bahwa semua kita sudah melaksanakannya. Untuk bisa menjadi guru ideal adalah kita tentunya tadi yang disampaikan dekat dengan anak, yang peduli kepada mereka, yang perhatian terhadap mereka. Saya rasa kemudian ketika tugas kita mesti tegas dalam artian jangan hanya memberikan tugas tapi tidak diperiksa. Murid akhirnya apa nyantai tugasnya tidak diperiksa seperti itu. Juga mungkin jadi tambahan juga buat kita sebagai bapak ibu. Saya hanya sekedar mengucapkan terima kasih saja sama Bu Eniza yang akan disampaikan, sangat bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah cukup? Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada, demikian tadi diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Eniza sebagai guru CGP dari SMA Negeri 17 Jakarta. Semoga banyak manfaat yang dapat kita ambil dan kita juga dapat merealisasikan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Eniza mengenai budaya positif. Marilah tidak berpanjang waktu, kita tutup acara pada siang menjelang sore kali ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses untuk Ibu Niza. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih semuanya. Berikut ini merupakan testimoni atau pemberian komentar oleh beberapa guru setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023. Sesuai dengan kemarin saya sudah melihat presentasi dari Bu Eniza, menurut pendapat saya sudah bagus. Mudah-mudahan lulus sampai menjadi guru penggerak. Pagi terkait dengan presentasi Bu Eniza ya, CGP ya, calon guru penggerak angkatan ke
2007. Kemarin cukup impresif ya dan mengesankan. Cara presentasinya juga semangat, jadi mudah dipahami, kemudian juga bisa dilaksanakan. Jadi saya mendukung agar Bu Enizar bisa lolos ke seluruh penggerak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Setelah saya mengikuti presentasi dari Enizar kemarin yang disampaikan di ruang guru, ya, saya sangat mengapresiasi untuk guru muda ini atas nama Bu Enizar sudah banyak memberikan gambaran-gambaran, deskripsi-deskripsi yang bisa kita ambil, bisa kita ikuti, baik dari contoh-contohnya maupun materinya yang kemarin diberikan. Buat kita yang belum lulus CPP bisa sedikit mendapatkan pandangan baru atau ilmu baru. Mudah-mudahan untuk Bu Enizar lulus ke berikutnya.